Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 115. Akhirnya, aku membalas dendam pada ibuku. Sebenarnya Su Zipei juga ingin bertemu Seng Xiao. Laporan denanya sudah siap sekarang, bukan? Selain itu, Su Zipei hampir dapat memastikan bahwa bajingan itu entah bagaimana terlibat dalam insiden yang membuat Seng Jianchuan menjadi orang bodoh sekarang setelah mendengarkan Tuan Mu Xiao. Di Mu Group, Tuan Mu Xiao memasuki kantor CEO ketika semua orang sudah pergi. Ia duduk di kursi CEO dan berkata, "Saudaraku, sebaiknya kau segera bereskan barang-barangmu karena kau tidak lagi pantas berada di sini." Papamu melempar kotak di tangannya ke lantai. Dia mencengkeram kerah baju Tuan Mu Xiao dengan marah dan berkata, "Kamu tidak akan bahagia terlalu lama. Tahukah kamu mengapa kamu akhirnya kalah?" Tuan Mu Xiao bertanya kepadanya sambil tersenyum. "Itu karena kamu memandang rendah lawanmu. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana Su Zipei dan Mu Qixi menjebakmu di belakangmu. Mereka membuatmu terkenal di dunia maya. Mereka menggambarkanmu sebagai tikus yang buruk sehingga kamu akan dipermalukan. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka untuk itu. Mereka hanya menginginkan jasad adik iparku, tetapi kamu mengambil keputusan sendiri dan mengkremasinya. Jika kamu tidak melewati batas, mengapa kamu dihukum seperti itu hari ini? Kamu tidak punya hak untuk mengatakan hal-hal itu kepadaku," kata papamu dengan tegas. "Kamu tidak bisa menilai apakah aku punya hak untuk mengatakan hal-hal itu kepadamu. Aku hanya tahu bahwa kamu tidak punya hak untuk berdiri di kantorku. Keluar." Papamu tahu betul bahwa dia memang pecundang sekarang. Tapi, betapa menghancurkannya itu. Dia tahu betul itu. Papamu meninggalkan kantor sambil membawa kotak kertas di tangannya. Dia tidak peduli dengan ejekan orang lain kepadanya. Kini ia hanya dipenuhi oleh dua emosi, kebencian dan kemarahan. Ia ingin pulang dan bertanya kepada ayahnya apa kesalahannya. Oleh karena itu, dia segera kembali ke villa kakekmu. Mu Tangsue ketakutan setengah mati ketika dia melihat wajah ayahnya yang gelap. Kakekmu berkata kepada Mu Tangsue ketika dia melihat papamu seperti itu, "Kamu kembali ke kamarmu sendiri sekarang." Mu Tangsue menuruti perintahnya. Dia segera kembali ke kamarnya karena dia tidak cukup berani untuk menyaksikan drama yang terjadi. Tetapi, papamu segera menghampiri kakekmu dan ia hampir saja mencengkeram kerah baju kakekmu. "Jika kau berani menyentuhku, jangan bermimpi tentang mewarisi warisan keluargamu." Ancaman kakekmu itu efektif. Papamu pasti menginginkan bagian warisannya meskipun dia marah kepada kakekmu. "Saya bekerja di Mu Group selama bertahun-tahun. Kontribusi saya sangat besar. Bagaimana Anda bisa mengabaikan saya seperti itu?" Jika saja kamu tidak melakukan banyak hal kotor, aku mungkin tidak perlu melakukan hal seperti ini. Aku sudah tua sekarang. Aku tidak bisa membantumu lagi. Sebaiknya kamu bersikap baik." Papamu masih marah. Ia bernapas dengan kasar. "Orang tua, bagaimana mungkin kau bisa melupakan pengorbanan dan kontribusiku? Kamu pantas mendapatkannya." Kakekmu bersikap tegas terhadap putranya yang tidak setia. Itu karena dia tahu bahwa papamu akan salah paham dan mengira bahwa dia bisa bangkit lagi jika dia melunakkan hatinya terhadap papamu. Dia tidak ingin membuang waktu lagi pada putra seperti itu. Percakapan mereka singkat. Namun, Mu Tangsue sangat ketakutan. Ia takut ayahnya akan memperlakukan kakekmu dan dirinya seperti cara ia memperlakukan ibunya. Kakekmu adalah satu-satunya yang dimilikinya sekarang. Mu Tangsue mengumpulkan seluruh keberaniannya dan mendorong pintu kamarnya hingga terbuka saat dia memikirkan hal itu. Namun, papamu sudah tidak ada di ruang tamu. Kakekmu memanggilnya ketika dia melihatnya, "Sue, kemarilah." "Kakek." Mu Tangsue berjalan ke arahnya dengan wajah sedih. Kemudian, dia berlutut di depan lutut kakekmu. "Kamu tinggallah di sisiku mulai sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin agar kamu bisa kuliah. Jangan takut." Mu Tangsue masih takut karena dia tahu betul bahwa suatu hari nanti kakeknya akan meninggalkannya. Oleh karena itu, dia perlu mencari orang lain untuk diandalkan. Sekarang dia tidak bisa lagi bergantung pada ayahnya. Bagaimana jika dia pergi dan menjilat pamannya? Jika ayahnya tahu tentang itu, dia tidak akan pernah memaafkannya. Mu Tangsue tidak pernah menyadari bahwa dia akan segera memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Bahkan Seng Xiao pun memberikannya. Diperkirakan Mu Qixi dan Su Zipei tidak akan dapat bertemu Seng Xiao ketika mereka kembali ke villa kecil itu. Itu karena Seng Xiao adalah putra mahkota Huang Yao dan dia sedang sibuk dengan urusannya di pagi hari. Namun, Lu Wenhua agak bebas. Dia tersenyum setelah mendengar apa yang terjadi pada papamu. "Itu bagus." "Apa bagusnya? Apakah ada hubungannya denganmu?" Su Zipei bercanda dengan Lu Wenhua dengan sengaja. Lu Wenhua masih terus tersenyum. Dia lalu berkata kepada Su Zipei dengan lembut, "Aku bahagia asalkan kamu bahagia."
Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Luangkan waktumu dan mengobrollah sesuka hatimu. Mukiki tidak ingin menjadi orang ketiga. Jadi, dia melarikan diri ke kamarnya. Meski dia tidak dapat bertemu Seng Xiao saat itu juga, dia tetap dapat segera berbagi kabar baik itu dengannya. Xiao Xiao, akhirnya bajingan itu kehilangan barang paling berharganya. Aku telah membalas dendam untuk ibuku. Seng Xiao hanya membalasnya dengan satu kalimat setelah membaca pesan itu masih belum cukup baginya, hanya kehilangan grupmu. Itu karena banyak hal yang masih belum jelas sekarang. Misalnya, insiden mengenai kematian Tuan Muda Sen dan mamamu. Meskipun tampaknya papamu adalah pelakunya, mereka tidak memiliki bukti yang sah untuk membuktikannya sekarang. Mereka masih perlu menggali jawabannya. Lagi pula, mengapa Kiki dan Mu Tangsue memiliki dua ayah? Apa yang dialami mamamu saat itu? Mereka masih perlu menyelidikinya. Tentu saja, Mu Kiki tidak mengerti maksud tersembunyi di balik pesan Seng Xiao. Masih banyak hal yang tidak diketahuinya. Mu Kiki hanya merasa bahwa Xiao Xiao sangat menyayanginya. Dia hanya tidak menyadari betapa Seng Xiao menyayanginya dan betapa cemas sekaligus sedihnya dia. Seng Xiao mengeluarkan kancing manset yang diberikan Mu Kiki dan mulai memainkannya saat dia memikirkan hal itu. Dia pasti akan memberinya masa depan yang lebih baik. Setelah penyelidikan kedua, hasil tes DNA masih menunjukkan hasil yang sama dengan penyelidikan pertama. Selain itu, Seng Xiao meminta Jing Yun untuk berkonsultasi dengan beberapa profesional guna memperoleh jawaban yang lebih valid terkait masalah tersebut. Tampaknya Mu Kiki dan Mu Tangsue adalah sepasang saudara kembar yang memiliki ibu yang sama tetapi ayah yang berbeda. Jadi, Seng Xiao ingin mendapatkan konfirmasi penuh atas hasil tersebut. Ia ingin memastikan bahwa itu logis dan bukan cerita yang dibuat-buat. Jawaban dari para ahli lebih profesional daripada penjelasan yang diberikan oleh Jing Yun. Mereka memberikan perbandingan yang terperinci antara data dan bahkan memberikan berbagai contoh nyata. Namun, hasilnya hampir sama dengan apa yang dipahami Jing Yun. Baik Mu Kiki maupun Mu Tangsue hanya memiliki penampilan yang mirip. Mereka tidak memiliki kesamaan lagi. Karakteristik mereka sangat berbeda. Mereka memang sepasang saudara kembar yang tidak identik. Gen ibu mereka kuat dan itulah sebabnya gen ayah mereka melemah selama proses tersebut. Jadi, tidak kentara meskipun mereka berbeda satu sama lain dalam beberapa aspek. Cukup. Seng Xiao tidak mau mendengar banyak jargon. Dia menyela para ahli, ini adalah rahasia yang harus kalian simpan sendiri. Jika kalian berani mengungkapkannya. Tuan Muda Seng, jangan khawatir, kumohon. Ngomong-ngomong, siapa yang berani menentang putra mahkota dari Seng Yao?